Hai, perkenalkan gue Anis Suryawati. Kali ini gue mau review beberapa film yang mengangkat tema tentang psikologi. Nah, daripada kelamaan langsung aja kita review filmnya. Let's go. Pertama, A Beautiful Mind. Film yang rilis pada tahun 2001 ini menceritakan seorang ahli matematika bernama John Verbesnas yang mengalami gangguan psikologis, yaitu skizofrenia. Jadi akibat skizofrenia tersebut, Jonas mengalami delusi yang membuatnya kesulitan untuk berpikir secara rasional. Dan hal tersebut mengganggu aktivitas serta kehidupan Jonas. Oke, jadi secara keseluruhan film A Beautiful Mind ini bagus banget karena banyak hal yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah bagaimana kegigihan dan perjuangan Jonas dalam mengobati dan menghadapi skizofrenianya tanpa bergantung pada obat-obatan. Film ini juga menggambarkan bagaimana dunia yang dihadapi oleh para penderita skizofrenia. Buat gue, film ini recommended banget. Selanjutnya, Split. Film ini berkisah tentang seorang pria dengan DID atau kepribadian ganda bernama Kevin. Kevin memiliki 23 kepribadian dalam tubuhnya. Dan pada suatu hari, salah satu kepribadiannya bernama Dennis menculik 3 orang gadis dan menyekap ketiganya dalam ruang bawah tanah. There's a flower on the pillows, a flower in the bathroom, like we're important. Oke, jadi secara keseluruhan, film Split ini sangat menegangkan dan bikin penasaran. Jadi, di awal film, kita akan dibuat penasaran tentang apa yang menjadi alasan Dennis menculik ketiga gadis tersebut. Dalam film ini juga, kita bisa melihat bagaimana kepribadian Kevin yang berubah-ubah. Setidaknya ada 4 kepribadian yang paling menonjol dalam film ini, dan setiap kepribadian memiliki ciri khas masing-masing. Hingga di akhir film, cerita yang dihadirkan tetap sulit ditebak dan di luar dugaan, ditambah dengan akhir cerita yang menurut gue agak gantung. Tapi terlepas dari itu semua, film Split ini sangat recommended. Yang terakhir, Joker. Film yang booming pada tahun 2019 ini menceritakan asal-muasal Joker. Arthur Fleck, seorang warga Gotham yang berprofesi sebagai badut. Keseharian Arthur diisi dengan perjuangan keras. Ia juga menderita kelainan otak yang membuat ia tertawa terbahak-bahak dalam kondisi tertekan. Bahkan Arthur kerap menjadi korban bully, baik verbal maupun fisik dari orang sekitar. Kesulitan, masalah, dan realita yang dihadapinya membuat ia sadar dan memutuskan untuk tidak ingin berpura-pura terhadap dirinya sendiri, maupun peduli lagi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Oke, jadi secara keseluruhan film Joker ini film yang cukup gelap karena banyak banget adegan kekerasan dan pembunuhan yang ditayangin sepanjang film ini. Pada peran ini, Joker mampu mengantarkan kita melihat transformasi seseorang yang merasa gagal akhirnya bisa berada di titik balik yang membuatnya superior dalam artian negatif. Konflik dan masalah yang ada di film ini juga sangat realistis dengan kehidupan. Tapi terlepas dari itu semua, film ini sangat rekomendasi buat kalian tonton di rumah. Jadi ketiga film yang gue review tadi menggambarkan bahwa masalah psikologis adalah hal yang patut menjadi perhatian dan bukan bahan bercandaan. Nah, itu tadi review dari gue, semoga bermanfaat dan film yang gue review tadi bisa jadi rekomendasi buat lo. Dan kalau lo punya rekomendasi film tentang psikologis yang lebih seru, silakan komen di bawah. Gue pamit, bye!